Ahkamul mad. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada perbedaan antara istilah ahkamul mad dengan istilah aqsamul mad. Aqsamul mad membicarakan persoalan pembagian jenis-jenis mad dilihat dari apakah mad tersebut memiliki sebab atau tidak memiliki sebab. Adapun ahkamul mad yaitu membicarakan hukum-hukum mad yang terjadi pada mad far'i. Hukum-hukum mad yang terjadi pada mad far'i. Jadi hukum mad hanya terjadi pada mad far'i saja. Hukum mad hanya terjadi pada mad far'i saja. Kenapa? Karena mad asli selalu tabi'i, tidak memiliki hukum. Selalu tabi'i, tidak memiliki hukum. Maksudnya apa selalu tabi'i? Selalu dibaca qasar, 2 harokat. Selalu dibaca qasar 2 harokat. Jadi, mad itu ada yang selalu dibaca qasar, ada yang dibaca mad. Nah, inilah yang kena hukum. Apa saja bisa fuwaikul qasar, fuwaikul qasar. Apa fuwaikul qasar? 3 harokat atau 1,5 alif istilah lainnya. Bisa dibaca tawassut. Apa tawassut? 4 harokat. Bisa dibaca fuwaikut tawassut. 5 harokat. Bisa dibaca tul atau isba' 6 harokat. Istilahnya zaman dulu begitu. Jadi nggak pakai 3 harokat, 4 harokat. Ulama zaman dulu biasanya istilahnya fuwaikul qasr, tawassut, fuwaikut tawassut, tul atau isba' atau pakainya alif. Ya. Alif, kemudian alifa, kemudian alifan, kemudian salah satu alifat. Biasanya begitu. Seperti itu. Apa yang menjadi landasan diantaranya adalah yang tadi disampaikan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa yang namanya mad kadang dibaca lebih dari 2 harakat. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau pernah mendengar atau menerima setoran bacaan dari muridnya yang baca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin tanpa mad. Maka kemudian beliau menjelaskan mesti dibaca dengan mad. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Mad itu punya 3 hukum. Kalau jenis ada berapa tadi? 2, asli dan far'i. Kalau hukum ada berapa? Ada 3. Wujubul mad, yaitu wajib dibaca lebih dari 2 harakat. Jawazul mad, yaitu boleh dibaca lebih dari 2 harakat. Luzumul mad, yaitu selalu dibaca lebih dari 2 harakat. Kapan mad disebut wajib? Atau apa makna wajib? Mad bermakna wajib artinya adalah wajib lebih dari 2. Bermakna jawaz, boleh dibaca 2. Bermakna luzum, selalu 6. Gampangnya begitu. Bermakna luzum, selalu 6. Selalu isba'. Seperti itu. Jadi kenapa wajib disebut wajib? Karena wajib lebih dari 2. Para ulama sepakat untuk memanjangkannya, namun mereka berbeda pendapat berapa kadarnya. Ittafaqu fil maddi wakhtalafu fil miqdar. Enggak ada yang baca 2 harakat. Kalau mad yang hukumnya wajib sudah tidak ada yang baca 2 harakat. Mad yang hukumnya jaiz maka jawazul mad. Ada yang baca 2, ada yang baca 3, 4, 5 atau 6. Ikhtalafu fil maddi wa ikhtalafu fil miqdar. Para ulama beda pendapat apakah dia dibaca mad, dan kalau dibaca mad berapa panjangnya, para ulama beda pendapat lagi. Adapun yang luzum maka lazim, selalu tidak berubah, setara sama 10 qiraat bacanya 6 harakat. Tidak ada yang berbeda. 10 qiraat baca 6 harakat. Memang ada yang meriwayatkan 4, memang ada yang meriwayatkan 8, tapi bukan dari 10 qiraat. Dari qiraat yang lain. Begitu. Ini berkaitan dengan istilah untuk hukum-hukum mad.
Ada wujub, ada jawaz, ada luzum. Terus mad far'i mana saja yang hukumnya wajib? Mad far'i mana saja yang hukumnya jaiz? Mad far'i mana saja yang hukumnya lazim? Nanti akan kita sebutkan satu demi satu. Sebelum ke sana, kalau kita misalnya mengatakan yang namanya mad dua harokat, itu artinya sama seperti membaca dua huruf hijaiyah, baba. Lalu bagaimana dengan 3, 4, 5, 6? Apakah 3 harokat itu sama seperti membaca 3 huruf? Berarti kalau misalnya 2 harokat itu adalah baba, 3 harokat berarti baba. 4 harokat berarti baba. Apakah halus seperti ini? Menurut Syekh Ayman Suwaid, iya. Menurut Syekh Ayman Suwaid, iya. Makanya ja'a berarti ja'a. Ja'a segitu. 4 harokat. Ja'a. Kurang biasa, lebih pendek atau lebih panjang daripada yang bisa diamalkan? Lebih pendek. Kebanyakan ulama mengamalkannya ja'a segitu. Syekh Suwaid ja'a. Begitu. Adapun kebanyakan ulama menilai bahwa ukuran untuk fuaikul qasar, tawasud, fuaikul tawasud dan tul itu tidak bisa langsung dibuat seperti matematik. Kenapa? Karena mengandalkan talaqi. Jadi itu sebuah istilah saja. Bukan berarti 3 harokat itu 3 huruf. Bukan. Jadi istilah yang lebih panjang daripada 2 harokat. 4 harokat istilah yang digunakan untuk menggambarkan bacaan yang lebih panjang daripada 3 harokat. Begitu. 5 harokat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bacaan yang menjadi 4, demikian pula 6. Itu kebanyakan ulama seperti itu. Lalu bagaimana hasil konversinya kalau saya pribadi? Setelah mendengar contoh-contoh dari guru, mendengar daurah-daurah dari para masyayikh, maka menghitungnya itu kalau yang 3 harokat begini. Misalnya kita baca 3 harokat. Inna a'tayna. Jadi ketiganya dibunyikan. Dibunyikan huruf setelahnya. Inna a'tainakal kautsar. 3 harokat. Kalau 4 harokat bagaimana? Dibunyikan ke yang 4. Inna a'tainakal kautsar. Kalau ke 5 harokat bagaimana? Bunyikan ke yang 5. Inna a'tainakal kautsar. 6 harokat bagaimana? Bunyikan yang ke-6. Inna a'tainakal kautsar. Cuma antara tempo bacaan dengan tempo ngitung harus setara. Karena banyak orang bacanya cepat, ngitungnya lambat. Ada lagi bacaannya lambat, ngitungnya cepat. Maka itu nggak bisa dijadikan standar. Kembali kepada talaki masing-masing saja. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, fawajibun, maka mad yang hukumnya wajib adalah apabila inja'a hamzun ba'da mad. Yaitu apabila ada hamzah yang berada setelah mad asli. Fikil matin dan hamzah dengan madnya itu berada pada satu kata yang sama. Wadha dan mad ini cuma ada satu jenis. Apa itu? Muttasil. Jadi mad yang hukumnya wajib ada berapa? Ada satu. Mad apa? Mad muttasil. Makanya kadang disebut dengan satu nama. Mad muttasil wajib atau mad wajib muttasil. Begitu. Mad wajib muttasil, mad muttasil wajib itu sama. Karena mad far'i yang hukumnya wajib hanya satu saja, yaitu mad muttasil. Apa mad muttasil? Mad muttasil adalah mad asli yang bertemu hamzah pada satu kata yang sama. Apa hukumnya? Wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Berarti minimal 3. Berarti kita boleh mengamalkan 3. Tunggu dulu. Adapun dalam prakteknya kembali kepada riwayat dan jalur. Terus berapa menurut jalur kita Syatibiyah, riwayat Imam Hafs? Maka menurut jalur Syatibiyah dalam riwayat Imam Hafs, pilihannya cuma 2 saja.
4 harokat atau 5 harokat. 5 harokat mengikuti pilihan Abu Amr Ad-Dani, 4 harokat mengikuti ikhtiarnya Imam Asy-Syatibi. Dan Imam Asy-Syatibi mengatakan dua-duanya diamalkan. Pilih satu saja. 4 atau 5. Contohnya, wajah, kalau 4 harokat berarti kita baca waja'akumun nadhir su'al azab si'a bihim, segitu. 4 harokat. Kalau 5 harokat bagaimana? Waja'akumun nadhir su'al azab si'a bihim. Itu yang saya talakikan ke guru-guru saya. Begitu. Kalau ngikutin hitungan Simon Swade, kurang dari itu. Karena harus 4 huruf, harus 5 huruf. Ada yang tanyakan? Tanda baca mad muttasil dalam mushaf Madinah adalah menggunakan tanda baca mad. Namanya tanda baca mad itu. Zaman dulu berbentuk huruf, berbentuk kata, yaitu mad, begini, mim dal. Kemudian berubah, kepala mimnya hilang, kemudian diperindah. Begitu, asal muasalnya tanda mad. Asal muasalnya tanda mad. Setiap ada mad asli yang bertemu hamzah pada satu kata yang sama, maka mesti wajib dibaca lebih dari 2. Berapa bacanya? Dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah pilihannya 4 atau 5, tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Terus jalur riwayat Hafs yang lain bagaimana? Jalur riwayat Hafs yang lain ada beberapa pilihan. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Di dalam riwayat Imam Hafs tidak ada 3. Mad wajib mutasil dalam riwayat Hafs tidak ada 3. 4 atau 5 atau 6 saja. Begitu. Baik. Berikutnya. Mad yang hukumnya wajib selesai. Hanya ada 1 muttasil saja. Wadih? Baik. Yang kedua, mad yang hukumnya jaiz. Namanya hukumnya jaiz banyak. Mad yang hukumnya jaiz ada banyak. Mad yang hukumnya jaiz ada banyak. Yang pertama adalah mad yang hukumnya jaiz bertemu dengan hamzah, yaitu munfasil. Juga mad badal. Kemudian ada mad jaiz yang sebabnya adalah sukun, yaitu arid li sukun dan juga madlin. Jadi ada 4 kurang lebih mad yang hukumnya jaiz. Kalau ditambah 1 lagi bisa di sini, yaitu silah tawilah. Silah tawilah sama dengan munfasil ya, hukumnya. Begitu. Ini adalah mad yang hukumnya jaiz. Apa yang dimaksud jaiz? Yaitu jawazul baddi wal qasri. Boleh dibaca 2 atau lebih dari 2. Berapa bacanya? Kembali kepada riwayat masing-masing. Begitu. Ya. Gambarnya yang mana? Gambarnya di layar sini. Nggak bisa kelihatan. Nah, situ ya gambarnya. Nggak bisa kelihatan dari IG. Kalau mau PDF-nya ada di online tajwid. Ada di channel Telegram online tajwid. PowerPoint Tuhfatul Atfal. Atau silakan beli bukunya Tuhfatul Atfal. Syarah Tuhfatul Atfal. Silakan beli bukunya. Syarah Tuhfatul Atfal. Begitu. Baik. Jawazul maddi wal qasri. Itulah makna dari mad yang jaiz hukumnya. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan wajaizun maddun wa qasrun infusil. Maka boleh dibaca mad maupun qasar kalau terpisah. Apanya terpisah? Kullun. Maksudnya kullun itu apa? Mad dan hamzahnya bikil matin, tidak berada pada satu kata yang sama. Maka ini disebut dengan mad munfasil. Jadi yang muttasil hukumnya wajib, yang munfasil hukumnya jaiz. Yang muttasil, yang bersambung antara mad dengan hamzahnya berada pada satu kata yang sama, maka dia wajib hukumnya. Kalau bertemunya dengan hamzah pada kata berbeda, maka dia hukumnya jaiz.
Terus berapa dalam riwayat Hafs? Maka untuk jalur Syatibiyah pilihannya sama dengan muttasil 4-4 atau 5-5. Maksudnya apa 4-4-5-5? Muttasilnya 4, munfasilnya 4, muttasilnya 5, munfasilnya 5 nggak boleh berubah. Kenapa? Karena satu jalur. Jalurnya Imam Ad-Dani atau pilihannya Imam Syatibi. Nggak bisa dibolak-balik. Kalau menurut riwayat Imam Hafs secara umum bagaimana? Maka variasinya adalah munfasil, muttasil. Maka variasinya 2-4. Variasinya untuk muttasil munfasilnya munfasil, muttasil. Maka pilihan untuk riwayat Imam Hafs 57 jalur. Pilihannya kalau di sini 2, maka muttasilnya boleh 4 atau 6. Kalau di sini 3, maka muttasilnya 6. Kalau di sini 4, maka boleh 4 atau 6. Kalau di sini 5, maka di sini 5 atau 6. Tidak ada pilihan yang lain. Begitu. Adapun jalur Asy-Syatibiyah pilihannya hanya 2, 4 dan 4, 5 dan 5. Tidak ada pilihan variasi yang lain. Jadi nggak ada variasi 25, nggak ada dalam Hafs. Nggak ada variasi 34, 35, 36, nggak ada. 34, 35 nggak ada, ada 36. 4, kalau munfasilnya 4, variasinya 44 atau 46. Munfasil 5, variasinya 55 atau 56. Begitu. Variasinya selalu seperti itu untuk 57 jalur. 2, silahkan. Muttasilnya pilih yang mana? Kalau 4 yang ini, kalau 6 yang ini. Begitu. Kalau munfasilnya pilih 3, cuma ada satu jalur. 6. Bukan cuma satu jalur, cuma ada satu pilihan variasi. Nanti yang 3, 6 ini ada 3 atau 4 jalur. Begitu. Kesananya beda lagi, ada lagi bedanya. Cuma kalau pilihan madnya hanya ini. Tidak ada pilihan yang lain. 24, 26, 36, 44, 46, 55, dan 56. Itu pilihan variasi dalam 57 jalur riwayat Imam Hafs. Nggak ada. Nggak ada di Hafs, nggak ada. Ngarang berarti dia. Udah pasti ngarangnya. Karena nggak ada dalam riwayat Imam Hafs. Dalam riwayat Hafs nggak ada. 45 nggak ada. 54 nggak ada. Apalagi 54. Karena munfasil nggak boleh lebih panjang daripada muttasil. Pilihannya cuma 2. Muttasilnya 4 atau muttasilnya 6. Kalau munfasil 4, pilihan jalurnya cuma 2. Bukan pilihan jalur. Pilihan variasi madnya cuma 2. 44 atau 46. Nggak ada 45. Nggak ada pilihan 45. Ngarang itu. Ijtihad sendiri dia. Enggak, 45 enggak ada. Jalur apa 45? Jalur apa 45? Coba sebutin jalur apa dari 57 jalur. Jalur sendiri, bikin jalur sendiri, enggak ada. Bikin jalur sendiri enggak ada, ya. Karena Imam Abu Amr Ad-Dani pilihannya 55. Pilihannya 55. Jadi kalau 5 lagi. Atau dikenamkan muttasilnya. Kalau 45 enggak ada. 45 enggak ada. Maksudnya harus jalur? Enggak. Pilihan 45 itu enggak ada. Enggak ada ulama yang mengamalkan itu dalam bacaan Imam Hafs. 45 enggak ada. Adanya 46, 44 atau 46. Nanti 44, 46 ini banyak variasi lagi. Ada 44 yang pakai saktah, ada yang 46 pakai saktah gitu. Begitu. Saktah, ini saktah sebelum hamzah. Itu di 44 sama di 46. Kalau 36 itu ada yang variasi pakai bila guna dan bigunah. Di lam dan ro. Itu di 36 variasinya. Begitu. Demikian ya. Seperti itu. Jadi pilihannya untuk munfasil sama muttasil, dalam riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah hanya ada 2 pilihan. Kalau muttasilnya 4, munfasilnya 4. Kalau muttasilnya 5, munfasilnya 5. Syatibiyah udah begitu, udah paten. Syatibiyah cuma 2 pilihannya. Kenapa? Karena yang satu ngikutin Imam Abu Amr Ad-Dani, jalur Taisir, 55. Yang 44 ini adalah ikhtiarnya Imam Asy-Syatibi sendiri. Begitu. Caranya disesuaikan dengan tempo bacaan. Silahkan talaki. Karena kalau saya nyebutin begini cara ngitungnya, itu kadang-kadang beda. Yang pasti kalau versi saya, menghitung 4 begini. Ja'a. Menghitung 5, ja'a. Itu versi saya. Antum harus punya pegangan sendiri. Sama dengan saya nggak masalah. Yang penting disesuaikan tempo ngitung dan tempo bacanya. Tapi kalaupun berbeda dengan cara ngitung saya nggak masalah juga. Yang penting tetap pas. Yang penting tetap pas. Karena kadang
seperti yang saya sampaikan, bacanya cepat, ngitungnya lambat, atau ada orang yang bacanya lambat, ngitungnya cepat. Jadi yang penting adalah pasnya, antum harus punya feeling sendiri. Gimana Ustaz biar dapat feelingnya pas? Rajin talaki. Karena kalau bacaan didengar sendiri, kayaknya benar terus. Bacaan itu kalau didengar oleh diri sendiri kayaknya benar terus. Baru kalau dengar sama orang lain, oh iya kita sadar. Makanya perdengarkan. Bacaan itu harus diperdengarkan ke orang yang lebih mahir daripada kita. Atau minimal sama dengan kita. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Lalu bagaimana Ustadz membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz? Cara membedakannya adalah paham bahasa Arab. Paham bahasa Arab. Tidak ada cara lain. Cuma memang begini, umumnya mad munfasil, hamzahnya di atas alif. Jadi kalau antum melihat ada hamzahnya di atas alif, maka umumnya munfasil. Begitu, umumnya. Mad munfasil, kalau hamzahnya di atas alif. Kenapa? Karena dia biasanya kata yang baru. Kata yang baru. Kemudian yang jadi acuan bukan tulisannya nyambung atau enggak. Ada mad munfasil yang secara tulisan nyambung. Istilahnya muttasil lafzi. Artinya apa muttasil lafzi? Tulisannya nyambung. Seperti apa? Seperti ya ayyuha. Ya ayyuha itu tulisannya nyambung. Tapi dia sebetulnya munfasil. Hukumnya munfasil. Kenapa hukumnya munfasil? Karena dia dua kata berbeda. Ya dengan ayyuha. Cuma secara tulisan nyambung. Maka jangan kira ini adalah mad muttasil. Ya ayyuha itu bukan mad muttasil. Tapi dia mad munfasil. Kenapa Ustadz mad munfasil? Karena itu sebetulnya dua kata yang ditulis nempel. Ya satu kata. Ayyuha kata kedua. Makanya saya sampaikan. Kalau ada hamzahnya di atas alif. Umumnya munfasil. Umumnya munfasil. Kalau ada hamzahnya di atas alif. Begitu. Kalau yang muttasil umumnya tidak berada di atas alif. Seperti apa misalnya? Seperti ha umuqra'u kitabiyah aja di atas waw. Ja'a adanya enggak pakai huruf apapun. Si'a di atas ya. Su'a di atas waw. Begitu. Itu umumnya. Itu umumnya. Kemudian perbedaan berikutnya antara muttasil dengan munfasil, mad wajib muttasil, ini hamzahnya selalu dibaca baik waqaf maupun wasal. Ja'a, kalau waqaf bagaimana? Ja'a, tetap dibaca hamzahnya. Tapi kalau munfasil, hanya dibaca saat wasal saja. Adapun saat waqaf, hamzahnya nggak dibaca. Contoh, bima unzil. Kalau waqaf, bima. Makanya kembali ke mad asli ketika waqaf. Kenapa ketika waqaf kembali ke mad asli? Karena tidak bertemu dengan suara hamzah. Tidak bertemu dengan suara hamzah. Khalidina fiha. Dua harokat. Tapi kalau diwasal, khalidina fiha ulaik. Begitu. Jadi karena tidak bertemu dengan suara hamzah, maka madnya kembali ke asalnya mad tabi'i. Itu adalah mad jaiz munfasil. Contohnya mad jaiz munfasil. Nah ini contohnya ya. Walaupun ada beberapa mad jaiz munfasil yang tidak di atas alif. Seperti qalu amana. Ini nggak ada di atas alif nih. Tapi dia munfasil ya. Rata-rata memang di atas alif. Bima unzil. Qalu amanna wa fi anfusikum. Di sini walaupun tidak di atas alif tapi munfasil. Saya katakan umumnya di atas alif, tidak seluruhnya di atas alif. Umumnya di atas alif. Tanda bacanya seperti yang disampaikan berasal dari kata mad yang kemudian dihilangkan kepala mimnya. Dalam mushaf Madinah tanda bacanya sama. Mau yang munfasil, mau yang muttasil sama. Kenapa sama? Karena panjangnya sama. Karena mushaf Madinah itu dicetak untuk riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Adapun mushaf MSI, mushaf standar Indonesia, maka memiliki tanda baca yang berbeda antara munfasil dengan muttasil. Sadar nggak tuh?
Tanda bacanya beda. Mushaf Indonesia. Untuk mad muttasil lebih tebal sama dengan mad lazim. Mad muttasil lebih tebal sama dengan mad lazim seperti ini. Antum bisa lihat mushaf Indonesia nanti. Adapun yang tipis, yang lebih tipis ini munfasil. Ini kelebihan mushaf Indonesia. Iya, kita harus akui ini kelebihannya. Cuma memang kalau dalam cara baca kan sama. Apa namanya? Logikanya para penulis kitab, logikanya para penulis tanda baca mushaf Madinah kan cara baca sama. Kenapa harus dibedain gitu? Ya. Begitu. Cuma memang yang lazim pun sama kalau di mushaf Madinah. Mau lazim, mau mutasil, mau munfasil tanda baca satu, mad. Tapi kalau di mushaf Indonesia, mad mutasil sama dengan mad lazim tanda bacanya. Sehingga seakan-akan kesannya harus 6. Orang Indonesia begitu kan? Karena sama tanda bacanya antara mutasil dengan lazim. Seakan-akan harus 6 terus. Sedangkan munfasil lebih tipis. Maka seakan-akan boleh 2 atau 4 gitu kan? Di Indonesia kebayangnya begitu. Apalagi di buku-buku tajwid bahasa Indonesia, mad munfasil boleh dibaca 2 sampai 5. Buku tajwid Indonesia gitu ya. Mad muttasil boleh dibaca 4 sampai 6. Itu secara umum. Bukan mengikuti satu jalur. Kalau satu jalur maka harus 4-4 atau 5-5. Bagaimana kalau campur jalur? Kalau campur jalur silahkan tidak masalah. Tapi variasinya harus variasi hafs. Kalau 4-5 bagaimana? Wallahualam kalau variasi yang lain ada enggak ya? Saya di qiraat yang lain ada enggak? Ada yang tahu qiraat yang lain ada variasi 4-5? Kalau hafs enggak ada. Kalau 4-5 enggak ada di hafs. Qiraat yang lain bagaimana? Wallahualam qiraat yang lain. Begitu. Kemudian kata haum. Kata haum ini kelihatannya terpisah. Kalau ya ayuha kelihatannya nyambung. Kalau haum kata terpisah, tapi dia bukan munfasil melainkan muttasil karena dia satu kata, bukan ha dan bukan, tapi haum itu satu kata. Artinya ambillah oleh kalian. Ha umuqra'u kitabiyah. Ambillah oleh kalian kitab ini. Ambillah oleh kalian dan bacalah kitab. Sedangkan yang kelihatannya nyambung seperti ya ayuha, ya uli, ha antum, haula, ini semuanya justru mad munfasil walaupun tulisannya muttasil. Tulisannya muttasil tapi hukumnya munfasil. Kenapa hukumnya munfasil? Karena mereka aslinya berasal dari 2 kata yang berbeda. Begitu. Ada yang tanyakan? Mad muttasil dengan munfasil. Berarti beberapa aturan dalam munfasil muttasil. Yang pertama dalam jalur syatibiyah pilihannya harus sama 4-4 atau 5-5. Adapun aturan umumnya mad munfasil tidak boleh dibaca lebih panjang daripada mad muttasil. Jadi munfasil ini maksimal sama atau lebih pendek daripada muttasil. Sebaliknya muttasil itu lebih panjang atau sama dengan munfasil. Adapun kalau muttasil lebih pendek itu enggak ada. Itu seluruh qiraat enggak ada itu, seluruh qiraat enggak ada. Jadi kalau muttasil lebih pendek daripada munfasil, seluruh qiraat enggak ada. Kalau sama banyak. Kalau sama banyak. Termasuk syatibiyah disamakan. Begitu. Kalau nggak salah saya sudah bagikan PDF 57 jalur hafs kan? Udah bagian belum? Baca enggak? Belum dibagi. Digedein bisa. Bukan madnya doang, tapi seluruh jalurnya, seluruh rincian jalur riwayat Imam Hafs. Ntar saya bagiin lagi coba. PDF 57 jalur riwayat Imam Hafs. Emang belum ya? Belum pernah dibagiin ya? Saya kirim sekarang PDF-nya nih. Sebentar.
Bukan, Jami' Asanid mah sanadnya Ibnu Jazari. Ada 57 jalur ada. Itu bisa digedain. Bisa digedain. Perhatikan di layar. Nah, itu dia. Ya. Itu 57 jalur riwayat Imam Hafs. Ini gede ini kalau di print bisa gede. Tuh, masih jelas. Tuh. Jadi kalau misalnya dia di print sebesar ini masih jelas tuh. Hah? Nah, perhatikan ya, kita lihat madnya ya, kita fokus di madnya. Nah, pilihan madnya, pertama 24. Kemudian 26. 26 atau 36. Berarti kalau 3 cuma 6 ya. 26 36. 26 26 24 26 26 26 26 24. 36 36. 44 55 Syatibiyah. 44 55. Ini 4455 Syatibiyah ini. Ini Syatibiyah ini. Perhatikan. Thahir bin Ghalbun anil Hashimi minas Syatibiyah li Syatibi. 4455. Bukan 45. 44 atau 55 ini maksudnya. Enggak ada 45. Ya. Kalau dia berpendapat 45 berarti salah baca, salah baca tabel dia di sini. 44, kemudian 44, 44, 44, 44, 44 semuanya, 46, nggak ada 45. Pilihannya langsung ke 46, nggak ada 45. Tuh, nggak ada 45, 46 semuanya. Ini pilihan badnya gitu. Udah sampai bawah 46 dan ke bawah nanti ada 55 dan 56. Tuh, ini Imam Abu Amr Adani, At-Taisir 55. At-Taisirnya Imam Abu Amr Adani 55. Di bawahnya apa? 56. Tuh, nggak ada 45. Udah selesai. Itulah 57 jalur. Cuma kesananya beda lagi. Yang 56 aja udah banyak kan? Pilihan 56 itu ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, begitu. Nah, seperti itu. Demikian. Begitu. Jadi nggak ada pilihan 45. Apalagi 54, nggak ada. Terus tadi yang Syatibiyah itu apa? Maksudnya 44 atau 55. Bukan 45. Nggak ada pilihan 45. Kenapa 4455? Karena Imam Asy-Syatibi ngambil dari dua jalur. Ya, jalurnya Taisir 55 dan jalur pilihan beliau sendiri 44. Jadi harus sama pilihannya. Begitu. Adapun kesanahnya ya beda lagi. Pilihan 24 kesananya kayak gimana beda. Pilihan 44 kesananya kayak gimana. 46 ini ada banyak tuh. 46 ada banyak sekali. Jadi kalau antum pilih 46 ya yang mana? Kesananya beda lagi. Begitu. Ada yang pakai ismam, ada yang boleh ismam raum, ada yang ismam saja. Silang itu nggak ada. Yang checklist ada. Ini takbir sama saktah. Nah, takbir ada dua, takbir am, takbir khos, saktah dua, saktah am, saktah khos. Ada penjelasan di sini. Takbir am itu apa, takbir khos itu apa, saktah am itu apa, saktah khos itu apa. Di sini ada penjelasannya. Nah, ada mat ta'zim, nakhlukum. Ini apa? Saktah sebelum hamzah. Kemudian idgham bi gunah pada ro dan lam. Kemudian masalah takbir. Ada penjelasan di sini. Begitu. Demikian. Totalnya 57 jalur, 46 variasi. 46 variasi betul ya? 46 variasi. Jadi dari 57 jalur ini ada yang sama variasinya. Misalnya ini, jalur 54 dan jalur 55, satu variasi, sama. Begitu. Jalur berapa lagi yang sama variasinya? Makanya kalau misalnya dihitung sih enggak 57, 46 aja. 46 variasi. Karena ada jalur yang beda tapi variasinya sama. Ini jalur 45, jalur 46, variasinya sama. Beda yang meriwayatkan tapi sama variasi kesanahnya. Begitu. Terus jalur berapa lagi yang sama variasinya? 4142, jalurnya sama nih, berarti variasinya sama. Variasi ke-33. Begitu. Jalur 3738, variasinya sama. 3 jalur malah sama nih. 3 jalur orangnya beda. Jalur Hamami, jalur Nahrawani, sama jalur Masahifi. Ternyata sama variasinya. Padahal diriwayatkan oleh orang berbeda. Cuma dari orang yang sama sih, dari Qalanisi semua. Dari Imam Al-Qalanisi, dari Zar'an, dari Mustanir, dari dalam kitab Al-Mustanir Ibnu Siwar. Begitu. Kayak gitu.
Cara baca tabelnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kayaknya nggak tampil di Zoom ya. Lupa saya. Belum di share screen, lupa ya nggak apa-apa lah. Ntar lihat aja 57 jalur riwayat Imam Hafs. Oh iya, saya share aja. Sekarang. Mana? Saya share ya. Saya share ulang ini di grup karantina WA. Karena ada peserta yang baru juga. Kok belum? Nah, dah. Baik. Kita lanjutkan. Seperti itu, berkaitan dengan jalur Syatibiyah dan juga jalur-jalur lain dalam riwayat Imam Hafs. Bagian berikutnya, yang hukumnya sama dengan mad munfasil. Ada satu mad yang hukumnya sama dengan mad munfasil. Apa itu? Mad silah tawilah. Apa silah tawilah? Yaitu mad silah yang bertemu hamzah pada kata berbeda. Jadi sama dengan munfasil. Sama dari siapanya? Bertemu hamzah pada kata berbeda. Begitu. Bedanya apa? Bedanya kalau munfasil itu mad asli bertemu hamzah pada kata berbeda. Kalau mad silah sugra itu mad silah yang bertemu pada hamzah kata berbeda. Kemudian saat wakaf. Kalau munfasil saat wakaf kembali kepada mad asli 2 harakat. Adapun mad silah saat wakaf selalu menjadi sukun. Berarti mad silah itu ada 2. Iya ada 2, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau enggak ketemu hamzah silahnya pendek, maluhu wa ma kasab wa ummihi wa abih innahu ala raj'ihi laqadir. Tapi kalau wakaf semuanya jadi sukun. Wa ummih maluh. Adapun yang bertemu hamzah pada kata berbeda, maka karena dia sama-sama bertemu hamzah pada kata berbeda, hukumnya sama persis dengan munfasil. Berarti pilihan madnya sama? Iya, pilihan madnya pun juga sama. Berarti kalau munfasil 4, mad silah di sini 4. Malahu akhladah. Kalau silahnya 5, mad di sini 5. Malahu akhladah. Begitu. Selalu seperti itu. Dalam seluruh qiraat, mad silah kubro selalu sama dengan mad munfasil. Jadi pilihannya selalu sama dengan munfasil. Kalau munfasilnya 2, dia 2. Munfasilnya 3, dia 3. Munfasilnya 4, dia 4. Munfasilnya 5, dia 5. Munfasilnya 6, dia ikut 6. Selalu seperti itu. Demikian. Tanda bacanya bagaimana? Tanda bacanya diberi tambahan tanda mad di atas waw kecil atau di atas ya kecil. Ini kalau mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia pakainya domah terbalik dikasih tanda mad atau ya berdiri dikasih tanda mad. Domah terbalik dikasih tanda mad, ya berdiri kasroh berdiri dikasih tanda mad. Ini dalam mushaf standar Indonesia. Begitu. Inilah 3 jenis mad far'i yang sebabnya hamzah setelah mad. Mad muttasil hukumnya wajib. Mad munfasil hukumnya jaiz. Mad silah tawilah hukumnya juga jaiz. Panjangnya dalam riwayat Imam Hafs 3-3-nya harus selalu sama. 4-4-4 atau 5-5-5 tidak ada yang berbeda. Begitu. Ada yang tanyakan? Mad wajib muttasil, jaiz munfasil, dan silah tawilah.
Berikutnya adalah mad far'i yang sebabnya sukun. Mad far'i yang sebabnya sukun terbagi menjadi dua. Mad far'i yang sebabnya sukun terbagi menjadi dua. Ada yang sukun asli, ada yang sukun arid. Yang sukun asli namanya mad lazim. Nanti ada bab tersendiri. Jadi kita tunda dulu. Sekarang kita masuk mad far'i yang sebabnya sukun arid. Mad far'i yang sebabnya sukun arid ada dua. Yang pertama adalah arid lis sukun. Yang kedua adalah mad lin. Ada dua. Mad arid lis sukun dan mad lin. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan wa mithlu dha. Apa itu wa mithlu dha? Dan semisal dengannya. Apa maksudnya semisal dengannya? Maksudnya sama-sama hukumnya jaiz. Dan sama-sama hukumnya jaiz seperti mad munfasil, begitu. Kalau diterjemahin begitu. In arados sukunu, kalau terjadi sukun arid waqfan gara-gara waqaf. Apabila terjadi sukun arid gara-gara waqaf. Apa sih artinya sukun arid gara-gara waqaf? Yaitu huruf yang berharokat namun dibaca sukun gara-gara di akhir kalimat. Contoh, ta'lamun dan nasta'in. Maka kata ta'lamun ini aslinya ta'lamuna. Cuma diganti na-nya dengan sukun an gara-gara waqaf. Yang asalnya ta'lamuna menjadi ta'lamun. Nah, itu namanya sukun arid. Ketika ada mad mu bertemu nun yang disukunkan, maka terjadi namanya mad arid lis sukun. Demikian pula ketika nasta'inu kita waqaf nasta'in, maka ada mad yang bertemu nun yang disukunkan, terjadilah mad arid lis sukun. Wa mithlu dha in arada sukunu waqafan kata'lamuna nasta'inu. Dibaca berapa? Maka di sini para ulama berbeda pendapat kepada 3 mazhab. Mazhab pertama mengatakan dibaca qasr. Kenapa dibaca qasr? Karena mereka berpendapat arid itu bukan sebab. Jadi mad tabi'i. Arid itu bukan sebab kata mereka. Arid gak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab itu sukun asli aja. Kata pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan justru tul. Kenapa alasannya? Karena sukun mau arid mau asli sama-sama lazim kata mereka. Begitu. Yang ketiga pertengahan. Arid itu sebab tapi jangan disamakan dengan asli. Berarti apa ya? Tawasud pertengahan. Begitu. Jadi ada 3 madhab. Ya. Jadi aridnya sebab tapi beda dengan mad asli. Apa kesimpulan Imam Ibnul Jazari? Maka kata Imam Ibnul Jazari, mau pilih yang manapun boleh. Mau 2 silakan. Mau 4 silakan. Mau tul juga silakan. Izin bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa syekh yang membaca dengan memanjangkan muttasil dan memendekkan munfasil. Boleh seperti yang saya sampaikan. Munfasil boleh dibaca 2, muttasil boleh dibaca 4. Itu dalam riwayat Hafs ada, tadi sudah disampaikan. Ya. Variasinya berapa? Munfasil muttasil boleh 24, 26, 36, 44, 46, 55, 56. Itu variasi dalam riwayat Imam Hafs. Saya ulangi, variasi munfasil dan muttasil dalam riwayat Imam Hafs. 24, maksud 24 itu munfasil 2, muttasil 4. 24. Yang kedua, 26. Yang ketiga, 36. Yang keempat, 44. Yang kelima, 46. Yang keenam, 55. Yang ketujuh, 66. Jadi ada 7 variasi. Afwan, 56, bukan 66, 56. Itu dalam riwayat Imam Hafs. Tapi bukan jalur Syatibiyah, jalur yang lain. Jalur yang mana? Ya tergantung tadi banyak jalurnya gitu ya. Yang 24, 26 saja banyak jalurnya. Begitu. Baik, adapun untuk mad arid lis sukun maka pilihannya 3 madhab ini sah kata Imam Ibnul Jazari. Tapi kalau kita sudah pilih 1 maka konsisten dalam sekali baca. Jangan dicampur-campur madhabnya. Antum sebenarnya nganggap dia
Sebab atau bukan gitu dalam sekali baca. Bukan seumur hidup ya, sebagian orang mengira seumur hidup. Enggak, seumur hidup. Sekali baca dari isti'adzah sampai shadaqallahul azim. Antum pilih madhab yang mana silakan. Harus konsisten. Ustaz, ada kok beberapa syekh dalam rekaman enggak konsisten. Jangan diikuti. Yang enggak sesuai kaidah jangan diikuti. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Kalau kita sudah memilih satu hukum dalam perbedaan seperti ini, maka konsistenkan dalam hukum tersebut. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan ketemu madlinnya, berkaitan dengan bergabungnya beberapa sebab dalam satu mad. Jadi kalau kita nggak konsisten dalam madhab, berantakan nanti. Begitu ya. Ya walaupun nggak sampai dosa berantakannya, makruh aja. Karena selama tidak merusak makna nggak dosa. Begitu. Jadi kata Imam Ibnu Jazari apa? Boleh baca qasar, silahkan. Kalau sudah baca qasar, maka silakan konsisten di qasar dalam sekali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qasar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak enak Ustaz, linnya 2. Ya kalau enggak enak kan dari awal panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Pas waladdalinnya enak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pengen panjang lagi, dari awal panjangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nanti waladdalinnya dienamkan juga. Gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah beda. Ya. Jadi mau ikut mana nih, madhab mana nih antum? Madhab menganggap sebab atau tidak? Begitu. Ya, demikian. Baik. Dan ini berlaku untuk seluruh qiraat 246 ini. Arid lisukun berlaku untuk seluruh qiraat. Begitu. Ini adalah contohnya sudah disampaikan. Selesai mad arid lisukun. Udah ya. Kedua adalah madlin. Tadi disampaikan di awal. Madlin itu adalah lin yang mengandung lin yang bertemu sukun. Lin yang bertemu sukun. Ya. Dan panjangnya lin yang bertemu sukun sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Ibnu Jazari juga boleh dibaca qasar, boleh dibaca tawasud, boleh dibaca tul. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Tergantung pilihan arid li sukunnya. Li'ilafi Quraisy boleh. Li'ilafi Quraisy boleh. Li'ilafi Quraisy boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah arid li sukun itu lebih panjang atau maksimal sama dengan lin. Dan lin itu harus lebih pendek atau maksimal sama dengan arid li sukun. Ini adalah syarat. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Ya silakan dibaca sendiri An-Nashr-nya. Ya silakan, udah pernah bacain kan dulu kan? Kalau lupa ya tinggal baca sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita baca aridnya 2, maka lin 2, nggak boleh lebih. Aridnya 4, maka lin boleh milih 2 atau 4. Atau berarti ya. Kalau aridnya 6, linnya boleh milih 2 atau 4 atau. Nah di sini pilihannya itu 2 atau 4 atau 6, bukan 2 sampai 6. Jadi nggak ada 3, nggak ada 5. Banyak orang baca arid itu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu yang paling banyak. Itu 3. Qasar kelebihan, tawasud kurang. Hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Kalau 4 harokat, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Tapi banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak baca begitu.
tanggung. Ya. Sebaliknya, kalau kalimatnya lin dulu, maka berarti saat kita membaca lin 2 harokat, aridnya boleh memilih 2 atau 4 atau 6. Kalau linnya 4 harokat, maka arid minimal 4 atau 6. Kalau linnya 6, maka arid gak ada pilihan lain, harus dibaca 6 harokat. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Ya, ada orang, sebagian syekh menulis dalam kitabnya, lin gak bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Atau lin itu punya kadar sendiri. Kata beliau, panjangnya lin yang tawasud atau isba itu adalah ijtihad ulama kontemporer. Maka tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, justru beliau yang keliru. Imam Ibnu Jazari yang bilang lin boleh dibaca qasr, tawasud dan isba. Ya pilih syekh itu sama Ibnu Jazari. Ya saya pilih Ibnu Jazari lah. Sederhana pilihannya gitu. Iya kan? Pilih pendapat siapa? Pendapat syekh tersebut atau Ibnu Jazari? Ibnu Jazari lah. Sederhana. Kecuali kalau Ibnu Jazari dengan Imam Abu Amr gitu ya. Ya boleh milihnya masih silahkan itu. Tapi kalau syekh zaman sekarang sama Ibnu Jazari, ya mohon maaf gitu. Anda hebat, Anda mukri. Tapi mohon maaf. Kalau Ibnu Jazari sudah berfatwa dalam masalah ini hujjatul qurra wa imamul mukriin. Masa mau ditolak? Kecuali dengan orang yang sederajat dengan Ibnu Jazari atau lebih tinggi kedudukannya. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan sayangnya di Indonesia lumayan nyebar nih murid-murid beliau ini yang syekh ini. Karena sering ngadain daurah. Jadi beliau mengatakan lin itu nggak ada. Kalau orang nggak kritis, iya aja. Maka saya cari di An-Nashr. Berarti yang keliru, kayaknya saya pernah baca di An-Nashr boleh deh gitu ya. Terus saya baca lagi di An-Nashr benar. Yang keliru bukan saya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini adalah hubungan antara arid li sunan. Jadi hubungan arid li sunan lin mirip dengan hubungan antara jaiz munfasil dengan wajib muttasil. Itu juga sama. Kenapa mad jaiz munfasil ada yang membaca 2 harokat? Itu karena beranggapan hamzah pada kata berbeda itu bukan sebab. Makanya dibacanya 2 harokat. Begitu. Terus kenapa Imam Asy-Syatibi, Imam Abu Amr Ad-Dani menyamakan dengan muttasil? Karena mereka menganggap sama. Mau terpisah, mau bersatu, sama. Begitu. Inilah kenapa kemudian para ulama berbeda pendapat. Seperti itu. Terakhir adalah mad badal yang disebutkan di dalam matan. Maka Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan au quddimal hamzu, atau kok tiba-tiba langsung atau di sini? Ini lanjutan dari wa mithlu dza. Jadi sama saja, sama-sama hukumnya jaiz. Kapan? Saat quddimal hamzu alal maddi. Saat ada hamzah yang terletak sebelum mad. Nah, badal itu acuannya gini. Ada hamzah sebelum mad. Itulah badal. Ada hamzah sebelum mad. Wadha, dan inilah yang disebut dengan mad badal. Seperti amanu dan imanan khudha. Badal aslinya, kenapa disebut, bukan aslinya, asal muasalnya, kenapa mad badal disebut badal? Karena asal muasalnya ada hamzah yang diibdal. Contohnya amanu. Amanu asal katanya manu. Manu. Cuma orang-orang Arab berat. Sudah kita bahas dalam bab mutlak. Mutamathilan mutlak. Ya kan? Dalam mutamathilan mutlak hamzah, maka seluruhnya wajib ibdal. Itu wajib. Dalam bahasa Arab udah wajib. Enggak ada orang Arab ngomong a-i-u. Enggak ada. Orang Arab otomatis a-i-u. Makanya, kalaupun ada cara baca Al-Quran yang sanadnya sahih, tapi cara baca begitu ditolak. Seperti sanad Al-Quran salah satu bacaan Imam Syu'bah, dari Imam Asim dan juga dari Imam Hamzah. Apa itu bacanya? Li'ilafi Quraisy. Ini sahih dari Imam Syu'bah. Tapi nggak boleh diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan kefasihan. Kaidah kefasihan berbahasa Arab. Tidak dibaca li'ilafi Quraisy, tapi li'ilafi Quraisy. Hanya saja dalam konteks tajwid dan qiraat yang disebut mad badal, yang dihukumi mad badal, seluruh hamzah panjang. Dah, begitu. Maka kalau kita lihat di sini, ini ada yang mengalami perubahan, ada yang tidak. Baris pertama ini mengalami perubahan. Asalnya hamzah sukun. Amanu asalnya amanu. Utu asalnya
Tuh, imanan asalnya iman. Tapi untuk Al-Quran, yura'un, al-khoti'in, ro'a, waja'u, dan abai, ini nggak ada perubahan, nggak ada ibdal. Maka di sini baris pertama terdapat ibdal, baris kedua dan ketiga tidak ada ibdal. Cuma tiga-tiganya masuk ke dalam kategori mad badal. Lalu ada kemudian ulama yang merinci. Oh, kalau begitu yang bagian pertama namanya mad badal asli, katanya gitu. Kenapa disebut badal asli, Ustaz? Karena ada perubahan. Terus yang kedua ketiga apa? Syabih bil badal. Terus dia kan cuma mirip, syabih bil badal. Kok masuk hukum badal? Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya karena mirip sama dia dihukum masuk ke dalamnya. Begitu. Ya sebetulnya enggak perlu paham syabih bil badal, enggak apa-apa sih, karena hukumnya sama. Dalam riwayat Warash, di mana mad badal dibaca lebih dari 2 harokat, ya ini semuanya berlaku. Cuma di sana ada kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, kecuali itu. Ribet lah belajar Warash. Untung antum nggak lahir di Afrika, itu belajar Warash itu ribet. Kayaknya daurahnya nggak cukup seminggu. Kalau Tufatul Atfal dijelasin pakai Warash, apalagi kolun gitu kan. Bab Hamzah aja panjang. Kolun di Warash. Apalagi qiraat Hamzah begitu kan. Makanya kenapa salah satu alasan riwayat Imam Hafs banyak tersebar, karena teorinya lebih mudah. Saya nggak ngomong praktek, teorinya lebih mudah teorinya. Kalau praktek mungkin yang paling mudah Susi. Tatoli ala lebih mudah. Tapi teorinya berat. Begitu. Teori yang paling mudah itu Hafs. Cenderung lebih mudah, paling mudah dibanding yang lain. Pengecualian jarang. Jarang pengecualian. Yang aneh-aneh gharib sedikit. Majreha, Jami, letak mana selesai. Yang lain, banyak yang lain itu. Ya, begitu. Itulah kenapa riwayat Imam Hafs lebih banyak tersebar. Karena mudah untuk dipelajari, lebih mudah dipelajari. Begitu. Bahkan Syu'bah aja nggak seterkenal Hafs. Kenapa? Karena Syu'bah masih banyak yang agak beda-beda. Ro'a, baca re'e. Tapi kalau ketemu lam, jadi re'a. Gitu kan, susah kayak gitu. Orang-orang bingung kayak gitu. Seperti itu. Baik, ini adalah mad badal. Dan sebetulnya tidak semua yang terjadi ibdal itu disebut mad badal. Contohnya kalau kita baca riwayat yang lain, muminun. Ada ibdal nggak di sini? Ada, aslinya mu'minun. Pertanyaan, mad badal bukan? Bukan, mad apa? Mad asli, mad tabi'i. Jadi tidak yang setiap ibdal disebut mad badal, dan mad badal tidak harus didahului ibdal. Tapi kenapa disebutnya mad badal? Itu mah sejarah masa lalunya gitu ya. Gara-gara asal muasalnya ada hamzah yang diubah. Tapi ketika sudah masuk ke dalam istilah tajwid dan qiraat, dia punya istilah sendiri. Apa itu mad badal? Seluruh hamzah yang panjang. Hamzah mamdud istilah. Baik. Bagian terakhir yaitu mad far'i yang hukumnya jaiz namun tidak terdapat pada matan, yaitu mad yang sebabnya adalah makna, dia jaiz. Mad lil far'i, madul far'i lil mubalaghah. Apa itu mad far'i lil mubalaghah? Yaitu mad far'i yang dipanjangkan gara-gara makna. Begitu. Ada 2 jenis, ada yang namanya mad tabri'ah, ada yang namanya mad ta'zim, tapi dua-duanya sama. Intinya adalah mad yang terdapat pada la nafiyah. La nafiyah namanya. La nafiyah itu apa artinya? Lam alif yang artinya tidak ada. Lam alif yang tidak ada. Contohnya apa? Contohnya adalah la roiba, la ilma, la syiyata, la junaha, seterusnya banyak. Maka kita boleh membaca menjadi tawassuto. Dzalikal kitabu la raiba fih. La ilma lana, la syiyata lah. La junaha alaihima, misalnya begitu. Akan tetapi menurut sebagian ulama tidak diamalkan dalam Syatibiyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengamalkan, enggak, berlaku untuk seluruh qiraat. Nah, begitu. Jadi para ulama beda pendapat, apakah ini berlaku untuk seluruh qiraat, hanya riwayat-riwayat tertentu saja. Kalau kita laki gimana? Gimana guru aja kalau kita laki. Kalau lagi murojaah enakan pendek. Lagi murojaah enakan pendek.
Tapi kalau misalnya kita lagi baca sendirian, ingin baca panjang tidak masalah. Karena secara makna sah. Secara riwayat juga sah. Cuma yang beda pendapat adalah apakah riwayat ini berlaku untuk seluruh qiraat atau hanya riwayat yang bersangkutan saja. Itu yang para ulama berbeda pendapat. Ini namanya mad tabri'ah. Yang kedua ta'zim. Apa bedanya? Bedanya kalau mad ta'zim itu lam alifnya terdapat pada lafal tauhid. Seperti la ilaha illallah, la ilaha illahu, dan la ilaha illa anta. Dan dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah, ini sudah otomatis dibaca tawasud karena munfasil. Karena munfasil kita. Jadi nggak perlu nunggu ta'zim, sudah tawasud. Tapi kalau kita misalnya baca dengan riwayat lain atau jalur lain yang dibaca qasr munfasilnya, maka pas dibaca ini boleh membacanya tawasud. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau mad ta'zim mayoritas ulama berpendapat boleh diamalkan seluruh qiraat. Kalau mad tabri'ah itu yang para ulama beda pendapat. Kalau mad ta'zim boleh diamalkan seluruh qiraat. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Selesai ahkamul mad selain mad lazim. Karena mad lazim ada bab sendiri dalam Tuhfatul Atfal. Besok insya Allah kita selesaikan mad lazim. Senin tuntas insya Allah di kaidah kuasa babain insya Allah ya. Kalau besok belum sempat tuntas, berarti Senin tuntas. Selasa sesuai request kita baca Hidayatus Sibyan dan bahas yang belum dibahas. Visual ada yang tanyakan, dipersilakan. Silakan. Maksudnya pernyataan secara umum gimana? Menurut sebagian ulama ya. Kalau di situ tulisannya gimana saya baca tulisnya? Ya sebagian ulama kan saya bilang benar. Sebagian ulama berpendapat bahwa madil balaghah tidak diamalkan dalam jalur asy-syatibiyah. Betul. Ya secara umum begitu. Cuma begini, kebanyakan ulama menilai yang mad ta'zim diamalkan seluruh qiraat. Nah kalau yang mad tabri'ah lebih sedikit yang menilai seperti itu. Persentasenya begitu. Tapi secara umum sebagian begitu. Nah, cukup. Itu sudah mutlak, tidak masalah juga. Karena memang sebagian ulama berpendapat bahwa mad lil mubalaghah tidak diamalkan dalam syatibiyah. Cuma kalau kita mau rinci, sebagian kecil ulama berpendapat mad tabri'ah diamalkan seluruh qiraat. Dan sebagian besar ulama berpendapat mad ta'zim diamalkan seluruh qiraat. Sama-sama sebagian. Karena di sini ada hadis, ada beberapa hadis ini yang menguatkan. Ada beberapa hadis bahwa berzikir itu dianjurkan memanjangkan lam. Itu yang kenapa kebanyakan ulama menilai kalau yang ini diamalkan. Lebih banyak yang menilai ini diamalkan dibandingkan yang tabri'ah. Karena ada hadis. Walaupun hadisnya ada kelemahannya, dhaif. Ibnu Jazari menukil beberapa hadis tersebut. Jadi dianjurkan, kenapa dianjurkan memanjangkan? Karena ada hadis. Itu bedanya. Mat tabri'ah enggak ada hadisnya. Kalau ini zikir ada hadisnya. Jadi dianjurkan dalam zikir sekalipun, ini bukan Al-Qur'an loh, zikir aja dianjurkan panjang gitu. Apalagi Al-Qur'an gitu. Para ulama berpendapat seperti itu. Allah akan memanjangkan pahala orang yang memanjangkan zikir la ilaha illallah. Di antara hadisnya. Kan gitu banyak orang zikir la ilaha illallah. Kan ada hadisnya. Enggak ngarang gitu. Kan ada hadisnya, walaupun hadisnya ada kelemahan, tapi banyak riwayatnya. Ibnu Jazari nyebutin, Imam Nawawi juga nyebutin beberapa hadis tersebut. Makanya untuk mat ta'zim sebagiannya itu sebagian agak lebih banyak dibandingkan mat tabri'ah dalam mengamalkannya. Tapi secara umum ya sebagian ulama berpendapat bahwa mad lil mubalaghah tidak diamalkan dalam jalur syatibiyah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma dalam jalur syatibiyah ini udah enggak perlu nunggu mad ta'zim ya, karena madnya sudah mad jaizimun fasil dan itu sebabnya lebih kuat. Sebab lafzi lebih kuat daripada sebab maknawi. Di An-Nasr. Jadi Imam Ibnu Jazari nyebutin kenapa alasan baca dua harokat, karena sukun arid bukan sebab. Jadi beliau begitu. Kenapa ini begini, karena begitu. Di An-Nasr semuanya jelas. Iya. Semuanya di An-Nasr ada, insyaallah. Surah Ad-Duha apakah ada di surah atau mad asli? Mad asli.
Ad-duha itu nggak ketemu sukun. Jadi mad arid itu kalau mad asli ketemu sukun. Kalau wadduha nggak ketemu sukun. Ya, itu mad aslinya paling akhir. Jadi mad asli di belakang itu bukan mad arid di sukun. Kapan disebut mad arid di sukun? Saat mad aslinya bertemu sukun. Pertanyaan sekarang, wadduha, mad aslinya ketemu sukun nggak? Enggak, mad aslinya paling akhir. Maka dia bukan arid li sukun, tapi mad asli. Suhufi Ibrahim wa Musa. 2 harokat, mad asli. Ya. Kenapa? Karena nggak ketemu sukun. Sebagian orang mengira itu mad arid li sukun. Ketemu apa? Mana sukunnya? Musa, mana sukunnya? Setelah mad gak ada sukun. Maka kalau setelah mad tidak ada sukun, bukan mad arid li sukun. Cuma gara-gara mau ruku dipanjangin. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar gitu kan. Arid li ruku ini namanya. Ya, bukan arid li sukun. Itu mad asli 2 harokat saja. Kapan disebut mad arid di sukun? Kalau ketemu sukun arid. Kalau tidak bertemu sukun arid maka dia mad asli. Huwa kalau wakof hu mad asli. Hiya kalau wakof hi mad asli. Afwaja kalau wakof mad asli. Begitu. Kalau yatasa alun baru arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim arid li sukun. Nasta'in arid li sukun. Jadi acuannya akhirnya apa? Ada sukun tidak? Setelah madnya ada sukun tidak? Kalau ada sukun, arid li sukun. Kalau tidak ada sukun, maka dia bukan arid li sukun. Dia mad asli saja. 2 harokat. Tidak boleh dibaca lebih. Begitu. Bahkan ada lagi orang berpendapat, seluruh akhir ayat adalah mad arid li sukun. Makanya ada orang yang baca qul huwallahu ahad. Kenapa? Arid li sukun. Madnya mana? Gitu. Ada itu menurut kayak gitu. Di kampung-kampung itu masih ada menurut seperti itu. Seluruh akhir ayat itu mad arid li sukun. Saking apa ya? Berarti pemahaman terhadap tajwid itu jauh sekali. Di kampung-kampung itu masih ada beberapa seperti itu. Enggak benar-benar belajar tajwid berarti. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada itu jadi imam begitu. Saya pernah mendengar beberapa kalau misalnya apa dalam perjalanan gitu kan, mampir di masjid itu. Untung bukan Al-Fatihah gitu ya. Untung bukan Al-Fatihah. Masih ada yang baca-baca seperti itu. Khair. Ada yang tanyakan kembali? Cukup? Kalau tidak ada yang tanyakan berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik.